Kita sekarang masuk pada serial khotbah yang baru. Dan serial khotbah yang baru kita masuk pada 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Ada banyak orang yang bertanya, apa bedanya kerajaan sorga dan kerajaan Allah? Kerajaan sorga adalah lokasinya, tempatnya, tapi kerajaan Allah adalah keberadaannya. Makanya doa Bapa kami tidak berbunyi, Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan sorga, tetapi datanglah kerajaanmu. Kita akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi kita menikmati suasana kerajaan Allah. Amin. Jelas sampai di situ? Haleluya. Makanya Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan sorga. Bukan, cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kerajaan sorga adalah keberadaannya, tetapi kerajaan Allah adalah pemahamannya. Jelas sampai di sini? Iya kan, yang satu bicara tentang keberadaannya, bicara tentang lokasinya, yang satu bicara tentang apa? Pemahamannya. Jelas sampai di sini? Makanya Alkitab tidak bilang cari dahulu kerajaan sorga serta kebenarannya, tapi Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah. Nah, saya harap kita memahami, sehingga kenapa kita selama 33 minggu akan belajar tentang kerajaan Allah, supaya kita paham. Kita mungkin belum masuk sorga, tapi kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Sama-sama bilang sama saya, mungkin saya belum masuk sorga, tapi saya sudah warga sorga. Jelas sampai di sini? Makanya doa Bapa kami berkata, Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu. Ayat itu tidak berkata bahwa kami masuk dalam kerajaan sorga, karena itu urusan kesetiaan kita. Tetapi kita sudah dijadikan warga sorga, karena itu Alkitab bilang, datanglah kerajaanmu. Biar sementara saya menantikan saat di mana saya masuk sorga, saya sudah menikmati suasana kerajaan Allah. Amin. Karena waktu Yesus lahir, nubuatnya jelas. Dia akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, lalu apa? Raja damai. Jadi bicara tentang Kristus, selalu bicara tentang kerajaan. Tetapi kerajaannya bukan historis, kerajaannya bukan geografis, kerajaannya bukan politis, tapi kerajaannya bersifat pribadi. Sama-sama bilang sama saya, pribadi. Apa artinya pribadi? Saya bisa merasakan damai itu, saya bisa merasakan sukacita itu, saya bisa merasakan kemenangan itu, kalau hati saya buka dan saya biarkan Yesus menjadi raja. Dia bisa menjadi raja di hati kita. Dia bisa menjadi raja di keluarga kita. Dia bisa menjadi raja di kehidupan kita sehari-hari. Tergantung seluas apa kita memberi kesempatan untuk dia ngatur hidup kita. Jelas sampai di sini? Makanya Alkitab juga bicara, Injil yang kita pegang, orang menyebutnya Injil kemakmuran, orang menyebutnya Injil penderitaan. Ya kan ada banyak sebutan-sebutan. Ya kan? Orang suka bilang, apa sih itu? Kebaktian cuman bicara tentang berkat, mujizat, kemenangan. Wah, itu teologi kemakmuran, yang diberitakan hanya Injil kemakmuran. Kita harus percaya bahwa hidup Kristen menderita, Tuhan kuatkan kita. Itu apa lagi? Tapi ada lagi Injil yang disebut Injil sosial. Pokoknya di bawah kolong langit ini, setiap agama bisa menyelamatkan,
setiap perbuatan baik bisa menyelamatkan. Yang penting kita berbuat baik sama orang. Yang penting kita nggak bunuh nyamuk, kita nggak bunuh binatang apapun, kita nggak bikin susah. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau Injil dipotong-potong seperti itu, ini sama seperti orang buta menjelaskan tentang siapa itu gajah. Orang buta menjelaskan gajah, dia bilang gini, gajah itu seperti tanaman yang besar, kuat, kokoh, tak tergoyahkan. Kenapa dia ngomong begitu? Karena yang dia pegang kaki gajah. Orang buta yang lain ditanya gajah itu seperti apa? Oh, seperti cacing cuman ujungnya ada bulunya. Karena yang dia pegang buntutnya. Orang buta yang lain menjelaskan, wah, gajah itu seperti ular. Cuman ada anginnya depannya. Karena yang dia pegang belalainya. Ada lagi yang bilang, orang buta yang lain bilang, gajah itu tipis kayak martabak. Kenyal-kenyal begitu, tapi besar. Karena yang dia pegang telinganya. Jelas sampai di sini? Pertanyaan saya, itu gajah enggak? Bagian dari gajah. Betul enggak Injil itu bicara tentang penderitaan? Betul. Bagiannya. Sebagiannya memang bicara tentang penderitaan. Betul nggak? Injil bicara tentang kemakmuran. Betul. Tapi hanya sebagiannya. Betul nggak? Injil bicara hal-hal sosial, harus berbuat baik sama orang. Ya. Harus memperdulikan lingkungan. Ya. Tapi itu hanya sebagiannya. Gajah yang sesungguhnya ada kakinya, ada belalainya, ada buntutnya, ada telinganya. Tetapi ketika dia lengkap menjadi satu, itulah gajah. Ketika berkat, kemenangan, mujizat, penderitaan, tanggung jawab sosial menjadi satu, itu yang bernama Injil Kerajaan. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Dan hari ini saya bicara di sesi pertama dari pembahasan 33 minggu berturut-turut. Dan puji Tuhan kita mulai gampang ingatnya. Persis hari terakhir di tahun 2023 ini. Klik. Aha. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sama-sama bilang sama saya, keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh, dasar iman kita harus pada Injil. Sama-sama bilang sama saya Injil. Apa itu Injil? Evangelion. Apa itu Injil? Berita baik. Makanya selalu saya bilang, kalau orang Kristen stres terus, orang Kristen panik terus, orang Kristen tertekan terus, dia nggak mengerti. Dasar kehidupan iman kita adalah Injil. Orang yang menerima Injil adalah orang yang menerima berita baik. Sama-sama bilang sama saya berita baik. Sehingga orang yang hidup dalam Injil selalu membawa berita baik. Sama-sama bilang sama saya berita baik. Apa berita baiknya? Saya sudah diselamatkan. Apa berita baiknya? Saya warga kerajaan sorga. Apa berita baiknya? Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang setuju katakan amin. Jadi orang yang menerima Injil adalah orang yang menerima berita baik. Sehingga orang yang hidup dalam Injil adalah orang yang selalu berbagi berita baik. Bu, yang keluar dari mulut ibu berita baik. Pak, yang keluar dari mulut bapak berita baik. Adik-adik muda,
Yang keluar dari hidup kita berita baik. Saudara-saudara yang ada di rumah, yang keluar dari kehidupan kita berita baik. Ini yang harus kita mengerti, kita warga kerajaan Allah. Kalau kita nggak menyadari dari mana we start our Christian journey, kalau kita nggak tahu dari mana kita mulai, mungkin kita pikir, karena sebagian besar kita mungkin ada yang dibaptis waktu bayi. Kan waktu bayi kita lagi tidur enak-enak gitu, tiba-tiba pendeta keprek. Jadi kita pikir Christian journey start with tears. Kita pikir perjalanan iman Kristen dimulai dari air mata. Tapi kapan seorang mulai di dalam agenda Tuhan disebut orang Kristen? Ketika kita menerima berita Injil. Menerima euangelion, kabar baik. Sehingga ketika kita mulai dengan kabar baik, maka hari-hari kita berisi kabar baik. Kabar baik, kabar sukacita, kabar semangat, kabar kekuatan, kabar pemulihan dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Why? Kenapa Injil? Dalam bahasa Yunaninya euangelion adalah berita baik. Karena Injil adalah apa? Power of God. Can you imagine you start with power of God and you are stressed. Something is wrong. Ada yang gak beres. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Kekuatan Allah apa? Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, orang-orang yang terpilih, tapi juga orang-orang Yunani, orang-orang yang tak terbuang, orang-orang yang tak terhitungkan. Klik. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan apa? Memberitakan Injil penderitaan, no. Memberitakan Injil kemakmuran, no. In the Bible hanya ada dua istilah. Injil kerajaan dan Injil yang lain. Jadi if that is not the gospel of the kingdom, it might be, it must be another gospel. Kalau bukan Injil kerajaan, artinya Injil yang lain. Klik. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan yang dia beritakan apa? Injil kerajaan Allah. Serta, nah ini dia. Injil kerajaan Allah selalu disertai dengan apa? Melenyapkan segala penyakit. Dan juga apa? Kelemahan. Atau terjemahan aslinya bilang persoalan. Bahkan serangan kegelapan di antara bangsa itu. Klik. Jadi saya simpulkan begini. Ada tingkatan hidup Kristen dalam hubungan dengan Injil. Apa tingkatannya? Yang pertama, agama tidak bisa menyelamatkan kita. Sama-sama bilang sama saya, agama tidak menyelamatkan. Jadi walaupun orang masuk Kristen, belum tentu dia masuk surga. Walau orang sudah masuk Kristen, belum tentu dia masuk apa? Surga. Ada banyak orang pikir saya kalau udah Kristen, mau saya minum mabuk kek, mau saya judi kek, mau saya berselingkuh kek, saya pasti mati masuk surga. Karena
ada doktrin gereja yang bilang begini, sekali selamat tetap selamat. Saya kebetulan setuju dengan doktrin gereja yang bilang sekali selamat tetap selamat. Tetapi pertanyaan saya cuma sederhana. Kapan seorang disebut sekali selamat? Jelas nggak? Kapan orang disebut orang Batak? Kalau dia lahir di tanah Batak, otomatis orang Batak nggak dia? Tidak. Kapan orang disebut orang Batak? Ketika ada darah Batak mengalir dalam hidupnya. Setuju nggak? Kapan orang disebut orang Manado? Ketika ada darah Manado dalam hidupnya. As simple as that. Tapi kapan orang disebut Kristen? Bukan ketika dia masuk gereja. Tempat mobil itu di garasi. Pertanyaan saya, apakah semua yang ada di garasi pasti mobil? Kalau mertua saudara lagi duduk di garasi, dia juga mobil? Tempat warga sorga adalah di gereja. Tapi pertanyaan saya, apakah semua yang ada di gereja pasti warga sorga? Belum tentu. Sampai sini jelas nggak saudara? Jadi kapan seorang mulai disebut sebagai orang Kristen? Kapan orang mulai disebut sebagai sekali selamat? Buat saya jelas, orang disebut sekali selamat ketika dia sudah diselamatkan oleh Injil. Waktu dia buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan ketika dia lahir dari rahim seorang ibu yang beragama Kristen. Bukan ketika dia sudah dibaptis. Tapi ketika dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya tidak semua orang Kristen pasti masuk surga. Tapi setiap warga kerajaan Allah pasti akan berada di surga, rumah Bapa yang kekal berikan tepuk tangan yang meriah. Dan itu dimulai ketika dia turun tahta. Aku hidup tapi bukannya lagi aku yang hidup. Sekali selamat tetap selamat. Di antara yang sekali selamat ini, ada gak yang bisa kepleset? Ada. Itu yang Alkitab bilang murtad. Jelas? Dimulai dengan mendukakan roh. Akhirnya apa? Memadamkan roh. Nah, mulai mendukakan roh. Dan akhirnya memadamkan roh. Jelas ya? Tingkatan hidup Kristen dalam hubungan dengan Injil, yang pertama diselamatkan oleh Injil. Dan ada pepatah Billy Graham yang bilang, to receive Christ cost nothing. Untuk membuka hati, membiarkan Yesus ngatur hidup kita, cost nothing. Tetapi ada tingkatan kedua. Setelah kita diselamatkan oleh Injil, pikiran kita dibukakan. Bukan dibutakan, dibukakan. Apa yang dibukakan? Kita ada di dunia yang keras. Kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Setelah kita menerima Yesus, setelah kita diselamatkan oleh Injil, maka yang kedua kita boleh memilih. Apakah kita mau hidup dalam daging, atau kita mau hidup dalam roh? Maka yang kedua dalam hubungan dengan Injil, saat kita diselamatkan oleh Injil, kita harus hidup oleh Injil. Sama-sama bilang, saya hidup oleh Injil. Alkitab bilang, saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, maka hidup saya diberkati. Apapun dasar keputusan saya berpikir apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kita hidup oleh Injil. Nah, setelah kita hidup oleh Injil, baru kita lihat begitu banyak berkat, begitu banyak kemenangan, begitu banyak kekuatan. Dan untuk itu Alkitab bilang, umat yang mengenal Allahnya, umat yang hidup oleh Injil, akan tetap kuat dan bertindak. Ketika dia menikmati hidup oleh Injil ini, maka tidak bisa tidak yang ketiga, dia akan hidup untuk memberitakan Injil. Sama-sama bilang sama saya, hidup untuk memberitakan Injil. Memang ada orang yang memberitakan Injil untuk hidup. Nah, ini parah. Jadi dia pelayanan untuk
hidup. Kita bukan pelayanan untuk hidup, tapi kita hidup untuk pelayanan. Artinya selama kita hidup, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Jadi yang pertama kita diselamatkan oleh Injil, yang kedua kita hidup oleh Injil, dan yang ketiga kita hidup untuk memberitakan Injil. Saya berdoa supaya jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di rumah maupun yang di gereja, di hari terakhir ini kita kejar target sampai hidup kita untuk memberitakan Injil. Sama-sama bilang, saya mau memberitakan Injil. Amin. Saya nggak bilang kemana-mana saudara harus bawa Alkitab lalu khotbahin orang. Demikianlah firman Tuhan. Mulut kita, hidup kita, keseharian kita adalah surat Kristus yang terbuka. Amin. Nah, namun yang perlu kita waspadai, ini yang tadi saya bilang, ada yang saya sebut another gospel atau Injil yang lain. Saudara bisa lihat di Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di Galatia 1 ayat 6 sampai 7 bilang begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat ini menggambarkan kamu udah benar-benar nih pegang Injil nih, tapi waktu ada badai, ada tanggung jawab yang berat, ada hal-hal yang kelihatannya harus menyalipkan daging, lalu kemudian ada intimidasi atas hidup kamu, kamu langsung berbalik. Nah, ayat ini bilang, ayat yang ke-7, Injil ini sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu, membingungkan kamu, yang bermaksud untuk apa? Memutarbalikkan Injil Kristus. Klik. Nah, saya coba simpulkan begini. Apa beda Injil kerajaan dan Injil yang lain? Yang pertama saya catat gini. Injil kerajaan adalah Injil yang berpusat pada Kristus. Sama-sama bilang sama saya, berpusat pada Kristus. Tapi Injil yang lain adalah Injil yang berpusat pada kepentingan diri dan kemauan diri. Makanya waktu Yesus di Taman Getsemani bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itulah Injil dari kerajaan. Hidup ini bukan bagaimana memaksa Tuhan mengerjakan semua yang kita mau. Makanya sudah ingat gak Alkitab pernah bilang apa? Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Nah, ada banyak orang, dia potong pendahuluannya, dia pakai apa tuh, tanda seru 2 di atas, apostrof gitu, lalu dia pakai titik 3, minta apa saja maka aku akan memberikan kepadamu. Wah, itu namanya Injil seenak udelmu. Injil seenak apa? Gak bisa kita potong-potong ayat semau-maunya. Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Artinya apa yang terjadi? Kalau firman Tuhan tinggal dalam hidup kita dan kita tinggal dalam firman Tuhan, berarti kemauan kita makin lama makin terkikis kemauan Tuhan yang semakin nyata. Apa beda Injil kerajaan dan Injil yang lain? Injil kerajaan adalah Injil yang mendorong setiap orang untuk bertobat, untuk berbalik dari jalan yang jahat,
Untuk hidup merdeka, bebas. Karena anak itu kalau memerdekakan dia benar-benar membuat kita merdeka. Mendorong kita untuk berjalan dalam apa? Kesucian. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna, kata Alkitab. Sementara Injil yang lain adalah Injil yang meyakinkan kita, jika saya sudah jadi Kristen, saya pokoknya sudah pasti selamat, tidak peduli apapun yang saya kerjakan. Maka kita bingung, kok ada sih orang Kristen yang membolehkan merokok, minum, berzina, kok boleh gitu. Dan pendetanya juga buat itu gitu. Pendetanya minum sama-sama jemaatnya, merokok sama-sama jemaatnya, main judi sama-sama jemaatnya. Sebelum main judi doa dulu. Lalu anggap kan normal. Kan Tuhan lihat hati. Kenapa sih ada orang yang kita juga kadang-kadang bingung. Aduh, kalau ngomong tentang Yesus mah aduh, uskup kalah lah pendeta. Tapi bajunya terbuka kiri kanan, kadang-kala waduh hidupnya seks bebas. Lalu kita bingung kok bisa gitu ada kelompok orang Kristen seperti itu. Karena dia percaya pada Injil yang lain. If I am Christian, kalau saya udah jadi Kristen, KTP saya cukup untuk jadi tiket langsung masuk surga. Jadi di depan itu ada pengecekan KTP. Kristen enggak? Kata Paulus. Ini KTP-nya. Di mana? Glow. Masuk sebelah situ ya. Saya percaya setiap kita tetap harus bertanggung jawab. Amin. Artinya kita bukan hanya harus berjuang untuk masuk surga, tapi kita harus pastikan kita sudah punya identitas sebagai warga kerajaan Allah sementara kita masih di muka bumi. Amin. Jelas sampai di sini? Jadi Injil kerajaan menekankan pertobatan. Bukan berarti kalau kita masih ada kekurangan dimuntah-muntahin sama Tuhan, enggak. Yang Tuhan kendaki adalah perjuangan. Sama-sama bilang sama saya tetap harus berjuang. Ada kekurangan, ada kelemahan, something normal. Tetapi kalau kita bangga dengan kekurangan kelemahan kita, itu persoalan. Saya percaya di antara kita masih ada yang bohong, masih ada yang emosian. Tapi kita berjuang terus oleh kuasa Injil untuk memampukan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang saya berjuang terus. Ku berjuang sampai akhirnya. Amin. Yang Tuhan lihat perjuangan kita. Yang orang lihat cuman kekurangan kita. Makanya orang suka kepo. Dan Indonesia adalah manusia terkepo seluruh dunia. Taunya dari mana? Taunya kalau ada bom meledak, seluruh dunia kabur, kecuali Indonesia mendekat. Apaan sih? Makanya kalau ada bom meledak atau ada kerusuhan, pasti Indonesia paling banyak yang mati. Karena orang kalau dengar tembakan, duar, semua lari, kecuali Indonesia. Siapa yang nembak? Sampai dia kena, ya kena. Orang gempa bumi semua lari. Cuman Indonesia gempa bumi, ya kena lahar lah dia. Makanya jangan heran di mana-mana kalau ada apa saja, tabrakan lah apalah, paling kepo orang Indonesia. Orang yang tabrakan duar gitu, Indonesia pas tabrakan
Mati orangnya. Di luar negeri, dengar tetangga sebelah ribut, pasti dia telepon 911. Suruh polisi beresin. Indonesia, rumah tetangga ribut, dia tempel kuping. Bininya nangis. Kayaknya digampar. Indonesia adalah manusia terkepo. Jelas. Selanjutnya. Jadi satu, beda Injil kerajaan dan Injil yang lain. Injil kerajaan, Injil yang berpusat pada Kristus. Injil yang lain adalah Injil yang berpusat pada apa? Kepentingan diri dan kemauan pribadi. Injil kerajaan, Injil yang mendorong setiap orang untuk bertobat, berpaling dari jalan yang jahat, hidup merdeka, berjalan kesucian. Yang Tuhan lihat di sini adalah apa? Nilai perjuangannya. Sementara Injil yang lain, Injil yang sekadar meyakinkan kita kalau saya udah jadi Kristen, saya pokoknya sudah pasti selamat, tidak peduli apapun yang saya kerjakan. Orang-orang seperti ini itu akan ngeledekin kaum karismatik, kaum Pentakosta, kaum pertobatan, lalu bilang, "Cila so suci banget, kayak cuman dia yang masuk surga." Karena buat dia masuk surga yang penting pokoknya udah dibaptis. Mau saya masih minum, mau saya masih berzina, mau saya masih merokok, mau saya masih narkoba, mau saya kawin cerai, yang penting pokoknya saya percaya Yesus. Waduh, ngeri ini saudara. Ini bukan Injil kerajaan tapi Injil yang lain. Kelompok-kelompok ini mau dia pendetanya kek. Kaget-kaget kita ngelihat hidupnya. Karena memang dasarnya adalah kalau saya Kristen selesai semuanya. Ini Injil yang lain. Yang ketiga, beda Injil kerajaan dan Injil yang lain. Injil kerajaan, Injil yang membangkitkan iman sebagai dasar kehidupan. Dasarnya jelas, orang benar akan hidup oleh iman. Segala sesuatu yang tidak berdasar iman adalah dosa, kata Alkitab, ya kan? Nah, Injil yang lain adalah Injil yang mengarahkan kita hanya pada kenikmatan, keuntungan serta kekayaan. Jadi buat mereka sukses itu adalah physical success. Sukses itu adalah sukses secara daging, secara duniawi. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Dan orang yang hidup dalam iman akan tetap kuat, akan tetap semangat, akan tetap melihat segala sesuatunya dahsyat, indah dan luar biasa. Karena Alkitab bilang sesuai imanmu jadi padamu. Dan orang yang hidup dalam iman akan selalu menjadi berkat. Karena dia bukan hanya mengatakan apa yang dia rasakan, dia bukan hanya mengatakan apa yang dia alami, tapi dia katakan apa yang dia yakini Tuhan sudah sediakan. Selanjutnya yang keempat saya pelajari, apa bedanya Injil kerajaan dan Injil yang lain? Injil kerajaan adalah Injil yang mengarahkan pada kehidupan yang penuh syukur, penuh sukacita, serta penuh kesetiaan. Sementara Injil yang lain, Injil yang mendorong kita hanya untuk mengklaim janji-janji Tuhan, sehingga cenderung pemaksaan kehendak. Jadi ini yang saya bilang, kelompok ini adalah kelompok dari orang-orang yang kelihatannya sudah bertobat, dan kerjaannya selalu mengklaim janji Tuhan. Bu, ibu sayang sama suami dan anak-anak ibu, betul? Tapi kalau suami sama anak-anak ibu urusannya ngeklaim-klaim terus, mama kan sebagai ibu, mama kan nyebelin juga. You will do always your best, right? Pak, you will do always your best, right? Tapi kalau setiap kali diklaim, tapi kan papa sebagai ayah, papa kan nyebelin juga. My God will always do the best. Amin.
Yang perlu kita buat cuma 3. Saya sebutnya 3S. Syukur, sukacita, setia. If you ask me, what can I do to please my God? What should I do to please my God? Apa yang saya harus kerjakan supaya menyenangkan hati Tuhan 2024? Ingat 3S. Syukur, sukacita, setia. Itu saja. Apapun yang kau hadapi, kau bersyukur. Apapun yang kau hadapi, kau sukacita. Apapun yang kau hadapi, kau setia. Engkau lihat 2024 will be bright for you. Akan cerah buat saudara. Bu, ibu dandan bu, 1,5 jam. Selesai dandan, lihat suami, manyun aja. Apa ya hati ibu? Ya rasa bersalah sih. Tapi dalam hati, lu enak laki-laki, cuci muka selesai. Gua ini gak boleh miring. Pasang lipstik, gak boleh kena gigi. Gak boleh beleber ke sini, beleber ke sana. Kalau buru-buru, birunya di sini sama birunya di sini beda. Tapi kalau udah 1,5 jam nih bu, udah rasa bersalah, tiba-tiba bilang sama suami, sorry ya, itu dia cuma senyum. Seperti bidadari baru turun dari kayangan. Aduh bu, napas pengen putus bu. Walaupun gajinya pas-pasan bu, tapi ibu sayang sama dia bu. Saya gak pernah lihat suami saya tuh stres, tertekan gitu. Dia apa aja. Kadangkala saya gak sempat masakin apa-apa buat dia. Cuma bilang, ya sayang, saya cuma sempat masak nasi buat kamu. Dia tersenyum. Dia cuma bilang gini, sayang, aku makan nasi dengan kecap memandang wajahmu. Luar biasa, astaga. Laki kayak begitu pendeta mau cari di mana pendeta? Aduh, darah Yesus. Itu yang saya bilang. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tapi dalam prosesnya, bisa gak kita bersyukur? Bisa gak kita bersuka cita? Bisa gak kita setia? Karena ujungnya pasti dahsyat. Itulah Injil Kerajaan. Tapi kalau Injil yang lain, oh kita harus klaim janji Tuhan, kita harus klaimnya. Saya gak perlu klaim janji Tuhan. Kenapa saya tidak perlu klaim janji Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Saya hanya harus mengingatkan diri saya. Saya harus tetap bersyukur, saya tetap harus bersuka cita, saya tetap harus beriman. Saya harus setia. Karena tepat pada waktunya, Tuhan membuat segalanya indah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kelima, apa beda Injil Kerajaan dan Injil yang lain? Injil Kerajaan adalah Injil yang menyadarkan kita bahwa kita anak raja. Kita warga kerajaan sorga. Sekaligus kita duta-duta kerajaan sorga. Sementara Injil yang lain, Injil tanpa kepastian dan kejelasan. Keberadaan kita bahwa semua tergantung kebebasan Tuhan menentukan. Ya udah kita hidup aja. Nanti ya tergantung Tuhan apakah dia pilih kita masuk surga atau tidak. Ya. Masa hidup untung-untungan kayak gitu? Emangnya Tuhan punya lotre di sorga? Ah saya cuma mau pilih 150 ah. Siapa yang keluar? Gilbert nomor 1. Masuk. Saya gak percaya begitu. Yang saya percaya, saya masuk surga atau tidak masuk surga sudah tergantung di bumi. Kalau saya menyadari saya anak Allah, jangan sampai kita cuma nyanyi aja waktu sekolah minggu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Pertanyaan saya, anak raja tempatnya di mana? Di kerajaan Allah. Amin. Dan karena kita warga kerajaan surga, sementara di muka bumi kita sudah menjadi duta-duta kerajaan Allah. Alkitab bilang apa? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya tutup dengan ini. Doa murid-murid dalam bahasa Latinnya Adveniat Regnum Tuum. Datanglah
kerajaanmu. Dan ini juga yang diajarkan Kristus dalam doa Bapa kami. Advent regnum tuum. Datanglah kerajaanmu. Biarlah itu menjadi doa setiap kita, setiap pagi. Datanglah kerajaanmu, sehingga hidupku memancarkan kemuliaanmu. Amin. Makanya saya tutup dengan ini. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ada 4 proses imannya. Yang pertama, saya mengerti. Sama-sama bilang sama saya, dimengerti. Saya perlu ngerti dulu apa itu Injil Kerajaan. Yang kedua, dipertahankan. Sekarang saya mengerti saya warga sorga, berarti saya mempertahankan. Dalam Filipi dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang ketiga, dinikmati. Ada proses-prosesnya kita melihat berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi ada kalanya kita melihat jalan-jalan yang berat. Dinikmati aja. Sama-sama bilang sama saya, dinikmati aja. Suka duka silih bergantian. Dipakainya untuk kebaikan kita. Dan yang keempat, yang terakhir. Apa doa yang berbunyi adveniat regnum tuum. Datanglah kerajaanmu. Kita mengerti, kita mempertahankannya, kita menikmatinya, akhirnya kita mengutamakannya. Alkitab bilang cari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat saya. Saya undang kita semua bangkit berdiri.